Apa tantangan tersebut lebih dipengaruhi oleh lingkungan, perkembangan teknologi, atau memang kurangnya kesadaran dari diri kita nih, Bah? Tumbuh karakter seseorang itu bukan dari genetik atau bukan dari kedua orang tua. Jadi berbahagialah mereka-mereka anak muda yang selalu mendapatkan dukungan, support, dan nasihat dari kedua orang tuanya sehingga dia selalu dalam pantauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Sobat Binusman. Selamat datang di Binusman Podcast, Edisi spesial hari kedua di bulan suci Ramadan. Hari ini adalah momen awal. Momen awal untuk memperbaiki niat, awal untuk menata ulang kebiasaan, dan awal untuk menjadi versi diri kita yang lebih baik dari kemarin. Nah, Ramadan datang bukan sekedar hanya bulan puasa, tetapi sebagai tombol reset kehidupan seperti tema yang akan menjadi perbincangan kita kali ini. Momen berhenti sejenak, menata ulang niat, kebiasaan, dan cara kita menjalani hidup. dan tentu saja kita nggak sendirian nih. Tapi by the way, kamu tahu gak sih, Snai, siapa sih narasumber kita? Aku nggak tahu tuh Del, siapa ya kira-kira? Kali ini kita bersama narasumber yang spesial banget nih, yaitu guru kita, Abah Memadi. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam Nah. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan berbincang tentang bagaimana Ramadan bisa menjadi titik awal perubahan dalam hidup kita. Oke, untuk memulai obrolan hari ini, sebelumnya bagaimana kabar Abah hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kabar Abah alhamdulillah sehat walafiat, tidak ada suatu apa, dan hari ini juga senang karena bertemu dengan Anda semuanya. Salam sehat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke sesi Kami Bertanya, Abah Menjawab. Insya Allah. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya, Bah, untuk pertanyaan pertama nih. Siap, baik, silahkan. Puasa dalam Islam itu kan bukan sekedar hanya menahan lapar dan haus nih, tetapi juga harus diiringi dengan menjaga lisan dan perbuatan maksiat. Puasa bisa diibaratkan tuh kayak ember yang berisi air sebagai pahalanya. Saat kita berbuat baik, pahala itu terkumpul. Namun ketika kita berbuat maksiat atau berkata kasar, hal itulah yang membuat lubang di ember, sehingga pahala kita tuh kayak terbuang sia-sia gitu aja, Bah. Nah, berdasarkan pengumpamaan tersebut, menurut Abah, apakah puasa seseorang yang masih melakukan maksiat itu tetap sah atau tidak sih, Bah? Mohon jawabannya, Abah. Baik, pertanyaan yang luar biasa bagus. Pemirsa yang rahmati Allah, pertanyaannya menjaga lisan, menjaga perbuatan, bagaimana ceritanya seandainya seorang muslimah melaksanakan ibadah puasa namun maksiat jalan terus, begitu ya. Jadi begini ya, dalam tata cara melaksanakan ibadah saum itu yang pertama harus dipahami ilmunya. Di sini yang disebut dengan menuntut ilmu wajib. Ilmu wajib itu kapan terjadi? Yaitu di mana ilmu akan dibutuhkan saat itu akan dilakukan. Kalau besok kita berpuasa, berarti menuntut ilmu tentang puasa itu wajib. Agar puasanya itu benar alias sah. Jadi kalau pertanyaannya sedang berpuasa, kemudian maksiat jalan terus, baik kita lihat dulu ya. Tata cara berpuasa. Dalam berpuasa itu tentunya ada syarat dan ada rukun. Kalau tadi sudah niat, ya karena salah satu rukun puasa adalah niat. Kalau syaratnya tentunya ini materi-materi waktu kamu di SD mungkin ya.
syaratnya itu suci dari haid dan lain sebagainya ya. Kemudian karena pertanyaan kamu itu mendasar, bagaimana orang yang sedang berpuasa tapi maksiat jalan terus sah atau tidak? Nah, ini nih. Dalam berpuasa, aturannya itu ada dua hal yang membatalkan puasa. Dua hal ini, yang pertama adalah membatalkan puasa itu sendiri, dan yang kedua membatalkan pahala puasa itu sendiri. Kalau pertanyaan kamu itu masih berpuasa maksiat jalan terus, itu kayaknya memasuki puasa yang dibatalkan oleh pahalanya, gitu ya. Nah, jadi yang membatalkan puasa itu sudah tahu semua. Di antaranya makan minum di siang hari. Sekarang yang membatalkan pahala puasa, itu yang kamu maksud, ya. Sedang berpuasa tapi bermaksiat. Jadi orang tersebut hanya mendapatkan haus dan dahaga, akan tetapi pahalanya nihil. Jadi kata Nabi, banyak sekali orang-orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala puasa itu sendiri, hanya mendapatkan rasa haus, dahaga, dan lapar. Oleh karena itu, ya kalau umpamanya mau meriset diri karena kita mau masuk bulan puasa, itu hukumnya wajib. Supaya puasanya itu berjalan lancar, tidak batal puasanya, dan tidak batal pahala puasanya. Kalau maksiat, puasanya tetap wajib. Contoh, orang yang sedang berpuasa, dia itu bermaksiat. Umpamanya dia itu kalau istilah keren anak-anak zaman sekarang ini berpacaran di siang hari, ya, jalan-jalan ke taman dengan indahnya dia mengungkapkan saling nyaman di situ di siang hari. Itu maksud kamu itu kan dalam kategori bermaksiat. Puasanya harus tetap dilakukan, ya. Tidak ada keringanan atau rukhsah untuk boleh berbuka puasa. Kalau toh dia mengatakan saya akan berbuka puasa sajalah, toh saya juga sia-sia, saya puasa tapi saya bermaksiat. Tadi saya nggak mendapatkan pahala puasa, tapi hanya mendapatkan rasa haus, lapar, dan dahaga. Percuma saya, nggak bisa begitu. Kalau orang yang melaksanakan seperti itu, berarti dia melakukan dua hal kekeliruan. Jadi tetap nanti, orang yang masih melakukan seperti itu, kemudian dia buka puasa atau membatalkan puasa, dia tetap berkewajiban mengganti puasanya nanti di bulan selain bulan Ramadan. Karena termasuk bukan uzur syar'i. Tetap harus mengganti. Jangankan orang yang berudzur syar'i saja harus, apalagi orang yang tidak ada masalah dan tidak ada berudzur syar'i. Oleh karena itu, wajib hukumnya menuntut ilmu tentang puasa, di mana semua umat muslim muslimah akan melaksanakan puasa. Gitu ya, Neng ya. Oke, dari kesimpulan yang saya ambil sih, berarti puasanya itu harus tetap jalan kan, Mbah? Cuman dia tuh sia-sia. Jadi Iya, orang yang berpuasa tetapi tetap melakukan maksiat dan lain-lain itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. betul. Iya. Kadang kadang juga kan anak muda nih, Bah, yang saya tahu, mereka tuh punya ilmu, tapi mereka nggak menerapkan di kehidupan asli mereka gitu. Karena kan yang saya tahu juga, jikalau seseorang itu mempunyai ilmu tetapi tidak dipakai atau tidak dipraktikkan, itu dosanya lebih besar atau 2 kali lipat dari orang yang tidak mengetahui. Itu benar gak sih, Bah? Ini orang yang sudah memiliki ilmu kemudian dia melanggar aturan, betul kata kamu. Dosanya berbeda dari mereka yang memang buta ilmu, belum tersentuh dakwah, ya. Jadi dia punya ilmu, tapi dia sengaja melanggar aturan itu. Betul apa yang kamu katakan, ya. Berbeda tentunya dosanya daripada mereka yang masih buta tentang ilmu. Tugas kita apa? Harus saling nasihat-nasihati, berbagi ilmu karena Allah. Apapun itu,
Memang awalnya pahit, tapi itu kewajiban kita yang sudah memiliki ilmu ketika melihat saudara kita satu agama, satu akidah, melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu yang kamu maksud, hendaklah kamu berkewajiban mengingatkan. Perkara nanti dia tidak mau ikut dengan nasihat kamu, itu kamu sudah gugur kewajibannya. Karena manusia selalu ada dua pilihan, mau taat atau mau terus berjalan di luar jalur Allah. Ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya, Mbak, ke pertanyaan yang kedua. Lalu orang menahan hawa nafsunya saat jasa rokok, saat berdosa. Nah, sampai menganggap puasanya terasa berat atau bahkan batal. Menurut Abah, bagaimana sih cara melawan hawa nafsu terhadap kebiasaan rokok agar puasa tetap bisa dijalani dengan baik? Pertanyaan berikutnya tentang mereka yang sulit sekali untuk meninggalkan rokok dan hal-hal yang sifatnya kecanduan di saat selain di bulan Ramadan. Begitu ya? Ini caranya. Yang pertama, sesuatu itu harus diyakini bahwa puasa merupakan kewajiban, di mana tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkannya kecuali udzur syar'i. Nah, harus berkeyakinan. Yang kedua, harus memiliki tekad yang kuat. Bukan cuma tekad yang kuat saja, tapi harus ada usaha dari hal-hal yang akan merangsang hadirnya sesuatu yang indah menurut ia. Berarti bagaimana? Jauhi lingkungan-lingkungan yang di situ banyak orang-orang yang tidak melakukan berpuasa dan dia itu merokok. Karena nanti dia akan terulang kembali begitu mengisap, begitu menghirup asap rokok itu, dia akan terlalu berat sekali untuk menahannya. Jadi ada usaha di antaranya, dia harus berpindah lingkungan. Yang semula dia datang ke tempat-tempat di mana di situ sarang manusia-manusia suka merokok, dia tidak menghadirinya ke situ. Itu memang berat, harus dengan kekuatan yang super ekstra. Karena yakin kalau orang itu sudah niat, insya Allah dia akan kuat untuk melakukannya. Kemudian kalau sudah niat, mohon perlindungan dan kekuatan kepada Allah. Bukankah kita selalu minta, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Saat itu ia mohon kepada Allah agar dikasih pertolongan untuk kuat menjaga hal-hal yang membatalkan puasa dari akibat kecanduan yang luar biasa terhadap rokok itu sendiri. Kemudian insya Allah Allah akan menolongnya. Dia Allah yang maha kuasa, yang maha membolak-balikan hati manusia. Kalau kita betul-betul mohon pertolongan kepada Allah, harapan kita kuat. Mudah-mudahan Allah ya memberikan hidayah, memberikan ilham, sehingga pola pikir orang yang kecanduan rokok dengan susah payah berusaha penuh untuk menghindarinya. Allah memberikan hidayah di situ, memberikan ilmu di situ, akan terbesit dari hatinya. Saya dengan tidak merokok hadirnya bulan puasa, saya senang sekali. Sehingga insya Allah yang semula saya menghabiskan rokok 1 batang, 2 batang, bahkan 1 hari 1 bungkus, ibaratnya itu di sisi finansial menjadi irit, bisa dialihkan ke kebutuhan yang lain. Itu dari finansial, dari yang masalah kesehatan. Ya, kita kan kalau sedang berpuasa, dari terbit fajar sampai nanti maghrib, itu sebenarnya tubuh kita itu kan sedang di-refresh. Kotoran-kotoran yang ada dalam usus-usus kita itu akan dibuang terus oleh yang namanya zat dalam tubuh kita, yaitu yang screening, sehingga usus kita dalam puasa full 1 bulan insya Allah menjadi bersih.
Berarti seperti sabda Rasul, kalau kamu ingin sehat, maka berpuasalah. Jadi kalau Allah sudah memberikan hidayah, banyak sekali ilmu yang masuk dalam hatinya, unsur finansial, uangnya bisa digunakan untuk yang lain, unsur kesehatan, sehingga dia lama-lama dalam 1 bulan bisa, paling tidak bisa mengurangi intensitas dari rokok itu sendiri. Syukur-syukur nanti di akhir bulan Ramadan rokok lepas sehingga dia menjadi orang yang memiliki program kesehatan yang maksimal. Jadi intinya harus punya tekad yang kuat, harus mohon pertolongan kepada Allah agar Allah membimbing. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Oke. Oke, selain tekad yang kuat dan meminta pertolongan Allah, hal tersebut kan bisa terjadi karena lingkungan juga nih ya, Bah. Betul, karena lingkungan. Nah, iman seseorang itu bisa naik turun karena dipengaruhi oleh lingkungannya. Betul. Tadi Abah juga ngasih nasihat keluar atau berpindahlah dari lingkungan toksik tersebut karena ya memang bisa mempengaruhi iman kita ya, Bah, secara nggak langsung. Betul. Oke, kalau gitu langsung aja ya, Bah. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Abah, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh anak muda nih, Bah, kayak kita dalam menjadikan bulan Ramadan itu sebagai titik menuju perubahan atau kehidupan yang lebih baik? Apa tantangan tersebut lebih dipengaruhi oleh lingkungan, perkembangan teknologi, atau memang kurangnya kesadaran dari diri kita nih, Bah? Pertanyaannya luar biasa, sesuai dengan orang yang sedang bertanya. Anak muda, tantangannya luar biasa. Ya, ini anak muda itu berat untuk zaman sekarang ini. Karena kanan kirinya itu godaannya luar biasa. Jadi zaman kalian yang sekarang masih muda dengan zaman Abah dulu masih muda itu jauh. Untuk itu hendaknya satu lagi masih tetap yang sama ya. Kamu mendapatkan lingkungan yang bagus pertama dari keluarga itu sendiri. Ada ayah ibu yang begitu perhatian, yang begitu mensupport untuk melakukan hal-hal terbaik di saat bulan Ramadan. Tanpa support, tanpa perhatian, tanpa bimbingan dari orang tua di rumah, kalian sepertinya betul-betul harus berusaha sendiri. Disadari, ini maaf, mungkin yang di rumahnya itu hanya ada ibu. Ibu pun sibuk kerja. Atau hanya ada ayah. Ayah pun sibuk kerja. Atau dua-duanya. Tapi ayah dan ibu sibuk kerja. Sehingga kadang-kadang orang tua kita juga manusia biasa. Lalai. Dalam hatinya ada unsur cinta saja kepada anaknya. Tapi kadang-kadang karena kesibukan yang luar biasa, sehingga menyita perhatian. Lupa bahwa ada mutiara yang paling berharga yang harus dijaga. Yaitu buah hati tercintanya. Jadi berbahagialah mereka-mereka anak muda yang selalu mendapatkan dukungan, support, dan nasihat dari kedua orang tuanya, sehingga dia selalu dalam pantauan. Kemudian yang kedua, sepertinya masih seperti yang tadi deh. Pintar-pintar mencari pergaulan dan kawan. Karena tumbuh karakter seseorang itu bukan dari genetik atau bukan dari kedua orang tua. Karena itu hanya 2,5%. Sisanya dari lingkungan. Nah, tadi kan Abah bilang pokoknya lingkungan yang baik itu dimulai dari keluarga. Betul. Tapi maaf nih, Bah. Kalau bahasa sekarang, bahasa gaulnya itu broken home. Nah, gimana tuh untuk anak-anak yang memang keluarganya broken home atau mungkin dia sudah yatim piatu atau orang tuanya bercerai. Nah, itu kan pasti kurang dong pengaruh baik dari lingkungan keluarga sehingga dia mencari pelampiasan keluar, Bah. Entah mungkin dia menjadi anak yang kurang baik atau ya memang kalau misalnya dia tidak menjadi nakal, ya dia mencarinya di orang lain atau di lingkungan lain gitu sih, Bah. Itu menurut Abah gimana? Inilah tantangan buat kita ya. Sebenarnya semua guru, semua asatidzah, guru ngaji di kampung dan lain sebagainya, sebenarnya beliau-beliau itu sudah punya misi untuk ke situ. Oleh karena itu,
yang terbaik, TKM, masjid, musola, dia harus waspada, dia harus peduli, harus care terhadap lingkungannya. Adakah mereka-mereka yang harus betul-betul mendapatkan sentuhan, baik jasmani maupun rohani, dalam membentuk karakter dan watak perkembangan anak tersebut? Kalau tidak, ini yang menjadi bumerang buat perjuangan agama Islam itu sendiri. Karena apa? Kalau sudah terlanjur mencebur di hal-hal yang tidak baik, itu akan sulit sekali. Makanya percayalah dan yakinlah, masih banyak sekali guru-guru, baik di kampung, di sekolah, dan sebagainya, yang akan peduli. Hanya saja, betul-betul ada di antara kita harus saling mendoakan. Contohnya si A, dia lengkap dengan kedua orang tuanya. Dia mendoakan kepada temannya si B, yang kebetulan yang kamu sebut tadi seperti broken home. Mudah-mudahan Allah selalu memberi pertolongan dan menggenggam, selalu menunjukkan di jalan lurusnya. Sepertinya seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk anak-anak yang memang dia sudah tercebur nih ke dalam lingkungan toksik itu atau pertemanan yang kurang baik lah, Bah. Nah, itu kan kalau misalnya bukan kesadaran dari dalam diri kita masing-masing, mau dinasihatin sama 100 orang pun rasanya tuh kayak nggak bisa nggak sih, Bah? Karena memang sepengetahuan saya, kesadaran itu memang harus tumbuh dalam diri kita masing-masing, bukan diingatkan oleh orang lain. Nah, kalau misalnya memang kita sudah benar-benar masuk ke dalam lingkungan atau pertemanan yang kurang baik itu, cara keluarnya gimana tuh, Bah? Gini, tadi saya sampaikan bahwa kita sesama muslim itu harus saling peduli. Biasanya, ya, tenang saja, ya. Memang sih pergaulan muda-mudi penuh noda, banyak remaja-remaja yang pergaulan bebasnya suka ugal-ugalan, tapi percayalah dan yakin, masih ada santri budiman, masih ada pelajar teladan, ya, siswa teladan yang akan terus memperdulikan nasib-nasib teman yang sudah menjebur ke situ. Mereka sudah dibekelin kok. Jadi umpamanya dalam agama kita, siapa yang melihat kemungkaran, siapa yang melihat kemaksiatan, hendaknya dia itu harus berikhtiar. Kalau dia punya jabatan dengan jabatannya, kalau dia punya tenaga dengan tenaganya, kalau dia punya harta dengan hartanya. Nah, jika semuanya tidak bisa dilakukan, yang kamu bilang tadi berat sekali kecuali ia mau kesadaran diri. Nah, akhirnya apa? Siswa teladan, satri budiman yang punya kepedulian terhadap orang-orang yang sudah terlanjur tercebur dalam pergaulan bebas dan lain sebagainya. Satu, doakan. Karena salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang kepada orang tersebut, di mana orang yang didoakan tidak tahu bahwa dirinya didoakan oleh saudara muslimnya. Oke, berarti ibaratnya kalau kita nggak berdaya nih, Bah, nggak bisa bantu apa-apa, kita cukup bantu dengan doa ya, Bah. Betul, Oke. bantu dengan doa. Itu Kalau gitu salah kita satu lanjut kepedulian. ke pertanyaan berikutnya ya, Bah. Jika Ramadan disebut sebagai tombol reset kehidupan, menurut Abah, perubahan apa yang paling seharusnya benar-benar kita rasakan nih, Bah, setelah Ramadan berakhir? Setelah akhir Ramadan dalam kehidupan kita harus kita pahami, ya. Harus kita pahami bahwa Ramadan datang itu nanti akan membentuk menjadi 4 golongan, ya. Menjadi 4 golongan. Itu udah yakin, ya. Yang pertama, golongan yang masa bodoh, cuek. Datang Ramadan tidak ada hati yang senang. Biasa saja. Nah, golongan ini adalah golongan orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Terus, Ramadan hadir, dia juga tetap cuek. Tidak mau melakukan dan lain sebagainya. Pokoknya seperti bulan-bulan biasa. Itu muslim. Jadi golongan pertama ada. Jadi kamu jangan kaget. Itu ada, ya. Kemudian golongan yang kedua, ada nih, ya. Golongan ini begitu baru bulan Sya'ban ini, ya. Nisfu Sya'ban, kurang 1 minggu, kurang 2 hari, 3 hari.
Itu nuansanya udah Ramadan, seneng banget. Yes, besok datang bulan Ramadan, bulan dimana saya harus merefresh diri. Saya akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadinya sholatnya bolong-bolong, sekarang karena bulan Ramadan saya akan berusaha penuh untuk melakukan full. Ditambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Ini golongan kedua. Namun sayang, golongan yang kedua ini begitu tanggal 1 Syawal datang hari raya Idul Fitri, berikutnya kembali lagi ke sebiasa. Ramadan sholatnya full. Begitu Ramadan berlalu, dia kembali. Sekolah nggak sholat subuh, sholat zuhur hanya di sekolah. Hari Sabtu, hari Ahad nggak sholat di rumah, duhanya ditinggalkan. Nah, golongan kedua ini namanya golongan Ramadhaniyun. Cuman Ramadan doang. Sisanya 11 bulan sama, nggak ada perubahan. Nah, golongan yang ketiga nih. Golongan yang ketiga. Mirip dengan golongan kedua. Ya, mirip dengan golongan kedua. Dia senang merefresh diri, sholatnya menjadi full, ditambah lagi Tuhannya. Nah, setelah tanggal 1 Syawal, lahir jiwa yang baru nih. Saya sudah ditarbiyah, sudah ada dalam madrasah Ramadan, dididik dan sebagainya. Dari kawan dan lingkungan, mesra nyaman di bulan Ramadan. Dia lanjut, Tuhannya nggak tinggal, dan segini tinggal. Itu adalah golongan yang ketiga. Yang keempat, ada manusia yang hebat nih. Mau Ramadan, mau bukan bulan Ramadan, tetap dia nuansanya Ramadan seumur hidupnya. Oke, untuk fenomena yang golongan kedua nih Bah, yang Ramadan apa tuh Bah? Itu yang paling banyak itu, Iya benar. Ramadhaniyun. Ya, Itu Ramadan. yang paling banyak. Nah, fenomena Ramadhaniyun ini seringkali terjadi nih, terutama sama banyak anak muda. Ya. Termasuk saya sendiri sih Bah, saya juga ngerasa kebanyakan orang kan kalau misalnya puasa mereka tuh ngerasa ini tuh bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, perkataan, perbuatan, sikap kita tuh juga harus bagus gitu. Nah, tapi ketika Ramadan itu berakhir, kembali ke setelan awal nih Bah. Itu termasuk golongan Ramadhaniyun. Tapi yakin ya, dengan usaha maksimal terus insya Allah ya akan menaiki level golongan yang ketiga. Golongan yang keempat memang khusus mereka-mereka yang sudah ditarbiyah luar biasa, mendapatkan hidayah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga itu termasuk golongan-golongan waliullah, artinya kekasih-kekasih Allah yang sudah menyamakan dalam dunia ini baik Ramadan maupun di bulan lainnya, sama dia mengamalkannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang ketiga dulu ya. Kalau selama ini kita semuanya golongan orang-orang yang kedua, golongan Ramadhaniyun, teruslah berkiprah, teruslah berjuang supaya nantinya mendapatkan golongan yang ketiga. Dan ending dari hidup kita husnul khotimah, golongan yang amin ya rabbal alamin. Tapi Bah, dari fenomena yang kedua, golongan yang kedua ini nih, Abah punya saran gak sih buat kita nih para anak muda termasuk penonton di rumah, biar kita tuh nggak menjadi golongan Ramadhaniyun nih Bah, karena kan kita pengennya menjadi orang yang berakhlak mulia, perbuatan kita baik, perkataan kita baik. Nah, tapi yang susah itu niatnya sih Bah, niatnya. Terlebih lagi kalau misalnya Ramadan udah berakhir, pasti kan kebanyakan orang itu nganggep udah bukan bulan spesial lagi nih, jadi udah ibaratnya tuh bodo amat, kayak nggak peduli lagi. Mungkin mereka juga tahu bahwa di bulan puasa itu dosa dan pahalanya itu dikalikan berlipat-lipat kan Mbak. Makanya kebanyakan anak muda juga itu berbuat dosanya atau berbuat hal-hal yang lalai dan sebagainya itu bukan di bulan Ramadan. Itu Abah punya saran sih Bah. Saran saya tadi niat udah bener ya. Cuma niat itu kan harus dilakukan dengan perbuatan. Niat saja tidak cukup. Kalau niat saja namanya azam, bercita-cita, ingin ya, bukan termasuk golongan Ramadhaniyun gitu ya. Jadi yang pertama niat sudah bagus, azam sudah bagus, sudah kuat. Yang kedua lagi-lagi ya, cari lingkungan yang mendukung untuk menjadi golongan yang ketiga. Contoh, sekolah, ada kajian-kajian, ada remaja masjid yang kesehariannya ada sisa waktu kita setelah kita mencari nafkah, setelah bekerja. Ada di situ sisihkan beberapa waktu untuk datang ke majelis zikir, majelis ilmu, supaya nanti ibaratnya
baterai yang sudah lowbat dicas kembali. Insya Allah pelan-pelan ya, beriringnya waktu, beriringnya panjang umur, terus insya Allah akan memberikan yang terbaik untuk itu. Sekali lagi, lingkungan. Cari lingkungan yang mendukung ya. Oke, kan tadi saran Abah tuh cari lingkungan yang baik kan, kayak di sekolah, ikut-ikut kajian. Nah, sepenglihatan saya nih, Bah, kebanyakan remaja itu lebih memilih kegiatan yang tidak bermanfaat. Contoh nih, kayak main bareng temennya tapi nggak tahu tujuannya mau ngapain, nggak bermanfaat, atau bahkan mereka melakukan dosa. Terus yang kedua kayak ngopi pulang tengah malam. Jujur itu, emang Gen Z kan suka banget ngopi nih, Bah, tapi kan menurut saya pergi ke coffee shop atau semacamnya itu kan kurang bermanfaat ya, Bah. Nggak berdosa, tapi memang kurang bermanfaat aja nih. Cuman yang mau saya tanyain itu, gimana sih cara, biar anak-anak tuh mau gitu, Bah, ikut kayak kajian-kajian. Karena jujur sekarang saya tuh jarang banget ngelihat ada anak muda yang ikut-ikut kayak gitu. Mereka mengkhawatirkan, takut kalau teman-temannya itu ngejudge itu kayak ngehina, "Ih, ustazah, ih, ustadz." Jadi, kalau misalnya bagi Abah itu pujian, mungkin bagi beberapa orang itu kayak, "Kok gue dikatain gitu ya?" Nah, itu gimana sih, Bah, biar anak-anak muda tuh mau ikut-ikut kegiatan positif yang berbau-bau agama atau Islami? Oke. Jadi dalam hidup ini buang jauh-jauh ya rasa kekhawatiran atau perasaan suudzon atau istilah kerennya itu pesimis ya. Tenang saja Iya, benar. ya, bahwa hidup di dunia itu dalam duniamu pasti selalu ada dua ya. Yang satu akan mengajak ke kebaikan, yang satu akan mengejak ke keburukan. Nah, nantinya dalam kehidupan bermasyarakat akan selalu ada mereka-mereka yang berhati mulia Amin. ya. Mungkin pertanyaan kamu itu lebih dominan ke pesimis ya, bahwa kebanyakan anak muda sebenarnya bukan begitu. Kalau melihatnya di sekolah-sekolah yang bukan agama atau sekolah-sekolah yang latar belakangnya itu umum, Iya. mungkin ya, tapi itu pun tidak semua ya. Akan selalu ada mereka hadir sebagai embun pagi yang mencerahkan. Oleh karena itu, ketika ia punya niat, tekad, mau dikatain ustazah lah, mau dikatain sok alim lah, itu nggak akan melunturkan dan meluluhkan kekuatan hatinya, karena dalam benaknya ada panggilan. Jadi Allah sebenarnya melihatnya itu bukan dari yang lain-lainnya sih, tapi dari niat tulusnya ya. Nah, kalau dia sudah melakukan sedikit pun kekecil apapun kebaikan itu, Allah akan catat. Lagi-lagi jangan pesimis bahwa di dunia akan selalu ada cahaya yang akan menerangi kita semuanya. Ada memang anak muda yang ternoda, ada memang mereka yang pecanduan dan sebagainya, tapi yakin ya, dari anak muda itu sendiri akan lahir sosok-sosok orang yang indah dipandang mata, menyejukkan hati ya. Mungkin kalau selama ini kamu belum melihat aslinya seperti apa, nanti suatu ketika melihat ya. Nah, Abah sekolah di sini SMK Bina Nusa Mandiri ya, yang saya tahu anak-anaknya yes semua ya. Walaupun toh ada di luar sana, tapi itu bukan di pengetahuan mata saya. Tapi yang jelas saya selalu husnudzon, berbaik sangka bahwa aku melihat anak-anakku adalah yes, tidak ada yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun toh ada, mudah-mudahan Allah membimbingnya, Amin. segera memberikan petunjuk dan hidayah sehingga bisa berkumpul kembali dengan orang-orang, anak-anak yang soleh. Oke, perihal husnuzon dan suuzon. Omongan itu kan ibarat doa ya, Bah. Makanya Betul. tadi Abah tuh ngasih saran kita harus berhusnuzon kepada orang di sekitar gitu. Betul. Karena yang dikhawatirkan itu kalau kita kebanyakan suuzon sama orang itu takutnya malah beneran jadi doa, beneran kejadian nih, Bah. Makanya memang kita tuh sebagai manusia nih harus banyak-banyak husnuzon ya, Bah, sama orang ya.
Kayaknya harus selalu deh. Iya. Harus selalu deh. Tidak boleh untuk suudzon, ya. Kepada siapapun. Bahkan kepada anak yang kelihatannya itu menjengkelkan sekali, nggak pernah begini-begini. Karena apa? Kalau kita suudzon, ujung-ujungnya ya khawatirnya ternyata apa yang kita burukin sangkanya malah berikutnya orang tersebut lebih indah dari kita, ya. Nanti kembali ke kita malu sendiri. Jadi memang dalam Islam tidak ada kata-kata suudzon yang diperbolehkan. Yang ada hanya husnudzon, baik kepada kawan, kepada guru, orang tua, dan kepada Allah itu sendiri, ya. Nih kan menurut Abah, puasa setengah hari itu ada gak sih? Puasa setengah hari Iya. ada hanya untuk anak yang latihan. Soalnya kan banyak ya orang dewasa atau anak muda sekarang yang menormalisasikan Iya. itu. Seseorang yang sudah akil balik, dia muslim, tidak ada kata untuk setengah hari, ya. Harus tahu, puasa seberapapun tidak akan melebihi pahalanya dari puasa Ramadan itu sendiri. Jadi yang namanya puasa Ramadan itu pahalanya tidak bisa digambarkan. Karena itu khusus pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah dihitung-hitung. Kalau sholat, kita sholat sendiri, ya udah pahalanya 1. Kalau sholat berjamaah 27 kali lipat. Nah, kalau puasa enggak, tidak ada hitungan di mata Allah, tapi mutlak hanya Allah yang akan membalasnya gitu. Jadi nggak ada untuk puasa setengah hari. Untuk melatih anak-anak yang mau puasa itu belum akil balik, boleh seperti itu. Menurut Abah, apa tanda bahwa seseorang benar-benar menekan tombol reset kehidupannya di bulan Ramadan bukan sekedar menjalani rutinitas puasa saja? Ciri-cirinya sebenarnya kembali kepada diri kita, ya. Karena kita itu nggak butuh penilaian orang. Untuk ciri-ciri orang yang berhasil merefresh diri, mereset dirinya, dia mendapatkan tarbiyah atau madrasah Ramadan, itu sebenarnya kita ada 2 unsur, ya. Kalau orang tua kepada anaknya boleh ya melihat, ciri-ciri kamu bagus deh, mendapatkan tarbiyah Ramadan. Nah, ciri-ciri kamu tidak bagus. Buktinya apa? Ke antara Ramadan dengan sekarang ini kamu tidak ada efeknya. Tetap kembali ke awal sebelum Ramadan. Itu mungkin untuk orang tua kepada anaknya boleh. Tapi kalau sesama kawan tidak boleh. Karena itu termasuk dalam kategori memata-matai atau kepoin orang lain. Gitu ya. Nah, jadi itu kalau untuk melihat ciri-ciri itu juga harus ada batasan-batasan, ya. Kakak ke adik boleh. Tante kepada ponakannya boleh. Orang tua kepada anaknya boleh, tapi kalau kamu sama kawan tidak usah begitu. Apalagi sampai menyebutkan, kayaknya kamu tidak mendapatkan tarbiyah Ramadan deh. Buktinya apa? Antara sebelum Ramadan dan sudah Ramadan kamu sama menyebalkan, ngomongan kamu kotor. Nah, kayaknya sih kalau kepada kawan nggak boleh. Jadi ciri-cirinya ya gampang sih. Apa yang ia lakukan di bulan Ramadan, di bulan selain Ramadan dia melakukan. Udah itu saja. Gitu. Wah, Masya Allah, penjelasan Abah sangat membuka wawasan, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari jawaban Abah. Dari pembahasan hari ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi tentang mengendalikan diri dan memperbaiki kebiasaan. Ramadan adalah momen menekankan tombol reset kehidupan, dan perubahan itu akan terasa bermakna jika kita mampu menjaganya bukan hanya saat Ramadan, tapi juga setelahnya. Oke, sebelum kita benar-benar nutup perbincangan ini, aku mau minta sedikit aja nasihat untuk para anak muda nih terutama dan juga pendengar di rumah agar Ramadan kali itu benar-benar menjadi tombol reset kehidupan yang membawa perubahan yang nyata di kehidupan kita. Baik, kepada anak-anakku semua dimanapun kalian berada, usia muda seperti pisau yang sangat tajam. Jadi pisau yang sangat tajam jika digunakan hal-hal positif itu akan membuahkan hasil yang indah. Itulah otak kalian.
Asahlah terus otak kalian, dibarengi dengan kalam-kalam Al-Quran, dibarengi dengan tekad yang kuat, terus mencari lingkungan yang sehat, mencari bimbingan dari guru-guru, kemudian bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan ya, dengan tekad yang kuat, mengasah otak kalian, kalian sukses fit dunya wal akhirah, pantang menyerah. Kalau toh ada ujian, itu bukan merupakan sesuatu menjadikan kalian itu mandek, akan tetapi menjadikan kamu kuat. Tetap terjang apapun ujiannya, sehingga semakin banyak ujian, semakin kokoh otak kita, fisik kita, emosi kita, dan sifatnya akan menjadi lebih baik. Masya Allah, terima kasih banyak ya Ba atas nasihat yang sangat bermakna ini. Semoga apa yang telah Abah sampaikan bisa menjadi pengingat dan motivasi untuk kita semua nih, termasuk para Amin. penonton juga, Amin. untuk bisa benar-benar memaknai Ramadan itu sebagai titik awal perubahan. Demikian perbincangan kita hari kedua Ramadan ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Abah Mungadi atas waktu, ilmu, dan nasihat yang sangat berharga bagi kita semua. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah menyimak podcast Binusman ini sampai akhir. Semoga Ramadan kali ini benar-benar menjadi tombol reset kehidupan yang membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak hanya selama Ramadan, tetapi juga setelah Ramadan berakhir. Saya Adel dan teman saya Nadia pamit undur diri. Mohon maaf jika dalam kami membantu podcast kali ini masih banyak kekurangannya. Sampai jumpa di Binusman Podcast selanjutnya, edisi spesial bulan suci Ramadan. Nantikan kami kembali dengan jargon Kami Bertanya, Narasumber menjawab. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.